Salurkan Islam. Progres pembangunan Masjid Jami Al-Barkah hingga November 2022. Setelah pemasangan tiang panjang pada akhir bulan Februari 2020 dan dilanjutkan pengerjaan konstruksi lantai basement, lantai 1, lantai 2, hingga pengerjaan lantai 3 pada Oktober 2020, maka alhamdulillah pembangunan Masjid Jami Al-Barkah telah sampai pada tahap finishing. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, semoga Allah SWT memberkahi antum-antum yang telah memberikan rezekinya, sebagian rezekinya untuk perjuangan dakwah ini, dan Allah memberkahi semua usaha antum dan rezeki-rezeki antum, dan menambah berkah kepada harta dan juga keberkahan kepada keluarga antum. Itu doa kami untuk antum semua yang telah berwakaf jariyah untuk pembangunan Masjid Al-Barkah dan beberapa kepentingan dakwah, media dakwah kita. Kesempatan amal jariyah pembangunan Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Indonesia 756-3131-009 Cabang Cibubur atas nama Pembangunan Masjid Al-Barkah Yayasan Cahaya Sunnah. Kode bank 451. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp 0821 123456 756. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wakaf Anda sebagai amal jariah dan sekaligus dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pondok Pesantren Al-Wafa adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren Islamic Boarding School yang berupaya melahirkan generasi muslim yang berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah serta memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, anak didik juga dibekali dengan skill, keterampilan dengan harapan agar mereka mandiri dengan skill yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Wafa. Di mana kurikulumnya insyaallah yang pertama adalah mengacu kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua mengacu kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah juga kita akan sangat memperhatikan proses pelaksanaan pendidikan ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh salafus salih. Kemudian yang keempat juga tentu saja kita tidak akan mengabaikan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil eksperimen para ahli pendidikan ya yang sesuai dengan zamannya. Pondok Pesantren Al-Wafa menyelenggarakan pendidikan jenjang SMP dan Madrasah Aliyah Tahfidz berasrama. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Wafa menyelenggarakan program pendidikan jenjang TK dan SD. Adapun visi Pondok Pesantren Al-Wafa, lembaga pencetak kader umat berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlak mulia. Misi, melakukan pemurnian dan pembiasaan syariat Islam dalam keseharian, membangun rasa cinta kepada nilai-nilai Islami, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka berkhidmat kepada agama dan negara. Tujuan terwujudnya generasi unggul pencinta Al-Quran dan Sunnah, mengemban amanah dakwah untuk berkiprah di tengah masyarakat, menyiapkan warga negara berkarakter, cakap, dan berketerampilan untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Pondok Pesantren Al-Wafa
memiliki berbagai program unggulan seperti tahfidz Quran target 5 juz untuk SMP dan target 15 juz untuk MA, bahasa Arab, hafalan matan hadis, penanaman adab dalam keseharian, pembiasaan dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ujian hafalan Al-Quran dan matan ilmiah bersama syekh dari Mesir, serta memberikan keterampilan seperti menjahit, tata boga bagi akhwat, public speaking, dan teknik informatika. Fasilitas Pondok Pesantren Al-Wafa. Pertama, memiliki lokal pesantren dan gedung sendiri di lingkungan yang asri. Kedua, area memanah. Ketiga, lapangan futsal, basket, badminton. Keempat, lahan bercocok tanam dan berkebun. Kelima, area berternak ikan dan unggas. 6. Menjahit dan merajut. 7. Laboratorium komputer. 8. UKS, unit kesehatan sekolah. 9. Perpustakaan. 10. Ruang bimbingan dan konseling. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung menjadi keluarga besar Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita akan mengikuti bersama satu acara istimewa atau spesial di kesempatan sore hari ini seperti biasa, yaitu Dialog Dunia Pendidikan atau Talkshow Pendidikan. Telah kita simak bersama sayang pandang dari video dan audio yang menggambarkan secara umum mengenai Pondok Pesantren Al-Wafa di Setu Bekasi, yang tentunya bagi Anda para pemerhati roja sekalian sebagian besar mengetahui posisi atau bagaimana pesantren Al-Wafa ini, termasuk salah satu pesantren yang paling senior yang berada di Cilengsi Bogor ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu untuk penyampaian pemaparan lebih detail lagi mengenai program-program yang berada di Pondok Pesantren Al-Wafa. Alhamdulillah sudah hadir 4 pemateri di kesempatan sore hari ini. Kami akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama yaitu ada Al-Ustadz Hayat Setiawan MMPD hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan mudir am dari Pondok Pesantren Al-Wafa yang mungkin kita semua insya Allah sudah mengenal beliau. Dan yang kedua ada Al-Ustadz Abdul Ghaffar SS MPD. Beliau merupakan kepala SMP atau mudir SMP. Dan yang ketiga ada Al-Ustadz Ahmad Habibi SPDI hafizahullah, dan beliau merupakan kepala SMA. Dan yang terakhir ada Al-Ustadz Riyandi Maulana S SPDI hafizahullah. Beliau merupakan kepala pengasuhan yaitu yang berada di Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi. Insya Allah dari 4 narasumber ini akan menyampaikan pemaparan yang cukup detail mengenai Al-Wafa, dan kita akan simak yang pertama yaitu pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hayat Setiawan MPD hafizahullah, di mana beliau merupakan mudir am dari Pondok Pesantren Al-Wafa, yaitu beliau akan membawakan tema mencetak kader umat berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlak mulia, dan juga sayang pandang tentunya mengenai Yayasan Al-Wafa. Baik, langsung saja kita akan simak pemaparan beliau, dan tentunya setelah materi-materi atau pemaparan dari keempat narasumber ini, kami mengundang kepada para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung, tentunya bertanya perihal pondok pesantren ataupun PPDB yang lainnya, silahkan bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan simak bersama pemaparan pemateri yang pertama kepada Al-Ustadz Hayat Setiawan MMPD. Kami persilahkan, falyatafadhal masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar TV dan Radio Roja rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kami diberikan kesempatan oleh TV dan Radio Roja untuk memperkenalkan atau memaparkan, mengingatkan kembali tentang Pondok Pesantren Al-Wafa pada khususnya, dan juga tentu sedikit mungkin akan kami sampaikan nanti beberapa lembaga pendidikan yang juga merupakan bagian daripada yang kami lakukan. Karena alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi ya dari tahun ke tahun, hari ke hari, alhamdulillah mengalami kemajuan. Ya, walaupun tentu kemajuan yang belum signifikan, namun bagi kami itu satu hal yang patut disyukuri. Di antaranya yang tadinya baru ada tingkat SMP, ya, karena alihnya baru 2 angkatan ya, 2 angkatan, dan alhamdulillah dari kedua angkatan ini juga ada beberapa, kalau tidak salah ada 3 orang yang diterima di LIPIA, kemudian di beberapa perguruan tinggi negeri, kemudian juga di beberapa mahad ahli di lingkungan kita, yaitu di mahad ahli yang terkenal diantaranya di yang sedang mendaftar ke STDI Jember, kemudian Wadi Mubarak, dan juga yang lainnya. Alhamdulillah ini satu hal yang patut kami syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mulai sudah berjalan 2 tahun juga, alhamdulillah kita sudah membuka tingkat TK, yaitu Raudatul Atfal, yang kami beri nama Raudatul Atfal Al-Haud. Ya, walaupun sebetulnya udah lama, satu juga sudah lama ada di Gunung Putri, yaitu Permata Sunnah. Dan juga alhamdulillah ini juga memasuki tahun yang ketiga, insyaallah kami membuka juga tingkat SD, yaitu dengan nama Kutab Al-Wafa, yang juga alhamdulillah perkembangannya sangat menggembirakan. Ya, karena banyak orang tua yang semakin tertarik dengan program kurikulum yang kita terapkan. Ya, bahkan terakhir ini ada beberapa murid dari SD-SD yang lain yang minta pindah. Dan juga kami bersyukur bahwa ya, terlepas dari berbagai macam keterbatasan dengan kekurangan yang ada pada kami, ternyata juga ada beberapa muhsinin yang memfasilitasi kami untuk membuka lembaga-lembaga yang baru, umpamanya TK Al-Haud, yaitu di Gria Bekasi Perme, ya, yang di situ sudah ada juga gedung 2 lantai. Kemudian kami juga membuka pondok media Islam untuk tingkat SMP dan SMA di Pondok Ranggon, Jakarta. Dan yang baru sekarang ini juga Ekotek
media Islam, yaitu di Ciangsana. Dan juga kami diserahi juga sebuah pesantren yang sudah ada izinnya. Mungkin ini terobosan baru karena baru kami mungkin yang dari pesantren-pesantren sunnah yang membuka pondok pesantren di Kepulauan Seribu. Ya, kami sudah membuka dan izinnya sudah keluar. Insya Allah tahun ajaran ini juga menerima santri baru. Ya, santri baru apa namanya? Ya, dengan sistem mulazamah talaki dan juga baru ijazahnya KBM. Dan juga alhamdulillah ya sebetulnya tahun ini juga ada yang menyerahkan gedung di Condet juga yang sudah siap, tapi kaminya belum siap, mungkin tahun ajaran yang akan datang. Mohon doa dari ikhwatu iman sekalian, mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari partisipasi kami dalam rangka mengabdi, ya, karena pendidikan adalah bagi kami sebuah pengabdian, bukan profit, ya, walaupun tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Adapun tentu saja yang kita inginkan adalah pendidikan yang islami, ya, pendidikan yang bisa mengangkat hak dan derajat kaum muslimin, anak-anak didik kita. Karena bagaimanapun kalau kita mau jujur, sekarang ini anak-anak didik kita diarahkan untuk menjadi kuli, untuk menjadi pegawai, untuk menjadi budak. Ya, padahal pendidikan Islam justru akan mengangkat anak didiknya itu menjadi pemimpin. Ya, yang mendapatkan berbagai macam kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa kami ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kembali kepada calon wali santri dan wali santri bahwa sebenarnya yang paling berkewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Jadi pesantren itu hanya membantu memfasilitasi yang bisa dilakukan. Dan harus kita yakini bahwa pendidikan ulum syar'i ini pasti menjanjikan, gitu kan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sama-sama kita hafal dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan manba sumber ilmu itu tentu saja dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah, Al-Qur'an. Sabda Rasulullah SAW yaitu as-sunnah. Kemudian juga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ditambahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, termasuk ilmu juga adalah waqala a'immatul mujtahidin, dan ucapan para a'imah mujtahidin. Nah, kemudian juga makanya di antara unggulan di pesantren kita, ya, walaupun tadi dikatakan SMP Al-Wafa, kemudian Aliyah Al-Wafa, termasuk TK, kemudian juga SD-nya, prioritas pertama adalah mempelajari dan menghafal Al-Quran. Ya, nanti mungkin targetnya bisa disampaikan oleh masing-masing kepala sekolah. Kenapa? Sebab kita yakin, ya, bahwa dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, ya, baik secara individual maupun komunal, ya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat, ya, seseorang dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, dan merendahkan yang lain dengan Al-Quran ini.
Nah, kita bisa menyaksikan realitanya banyak yang diangkat dengan Al-Quran, dengan ulum syar'i, ya, sodaqor Rasulullah SAW dengan sabdanya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh al-khair, untuk memperoleh kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, akan diberikan kefahaman di dalam agama. Jadi ini adalah pintu untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Sebab itu satu hal yang pasti. Contoh namanya, beberapa waktu yang lalu kami didatangi oleh salah seorang pengajar, ya, sekarang pengajar para asatidzah, ya, dan musyrifah kita, yang salah seorang syekh dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saya ingat sekali ketika beliau datang memotivasi anak-anak, membawakan hadis Nabi SAW tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang atau satu bangsa dengan Al-Quran ini, dengan ilmu Allah ini. Dia memberikan contoh umpamanya Mesir. Mesir itu bukan Arab tapi Afrika. Bahasa asli Mesir itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Kibti. Tapi karena mereka memuliakan bahasa Arab, memuliakan Al-Quran, Allah angkat derajatnya sehingga memiliki beberapa lembaga pendidikan, di antaranya Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang melahirkan banyak para tokoh Islam, ya, para ulama. Kemudian juga contoh yang lain umpamanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang kitab sahihnya nomor 2 setelah Al-Quran, yang diyakini oleh kaum muslimin tentang kesahihannya. Ternyata beliau juga bukan orang Arab tapi orang Bukhara, negara bagian Rusia. Kemudian juga kaum muslimin mempelajari Al-Quran dari Imam Asy-Syatibi, ya, bahkan di lingkungan di Roja ini ada Mahad Asy-Syatibi, ya. Dan orang Arab pun belajar dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ternyata Imam Asy-Syatibi juga bukan orang Arab tapi orang Eropa. Beliau wafat itu di provinsi Granada, Spanyol. Kemudian juga kalau kita belajar bahasa Arab, termasuk orang Arab, gramatika bahasa Arab yang paling penting adalah nahwu dan shorof. Ternyata yang merumuskan nahwu dan shorof itu juga bukan orang Arab tapi Imam As-Sibawayh, juga orang Parsi. Ini sodaqallah wa sodaqar Rasulullah SAW akan janjinya bahwa dengan ilmu ini, dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat baik perorangan maupun sebuah bangsa atau umat. Dan tentu saja masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Umpamanya banyak kita saksikan dalam kehidupan ini orang yang dari sisi fisik itu tidak beruntung, gitu kan. Contoh seperti kemarin, ya mungkin ini, ya, walaupun tidak nonton bola, ya, di media sosial kita lihat ada seorang yang namanya Ghonim Al-Muftah, pelantun ayat Al-Quran di Stadion Al-Bait di Qatar. Ya, Masya Allah, kondisi fisik beliau tuh seperti itu, gitu. Ya, hanya ada di atas kursi roda, tetapi jadi ambasador Qatar, melantunkan ayat Al-Quran yang menghimbau untuk menyatukan manusia. Di antara yang dibacanya itu adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah. Ya, padahal beliau secara fisik itu sangat banyak kekurangannya, gitu. Atau contoh lain yang sering dibawakan oleh ustadz-ustadz kita, termasuk di TV Radio Roja, itu juga adalah Abdullah bin Abdurrahman Al-Auqas, seorang anak yang pendek, hitam, bahunya naik, lehernya endelep, gitu kan, ya, sehingga seperti anak panah, gitu. Sampai-sampai ibunya mengatakan pada dia itu, ya bunayya la takunu fi qaumin illa kuntal madhuk minhu al-masyhur bih. Wahai anakku sayang, tidaklah engkau berada di suatu kaum melainkan engkau akan selalu ditertawakan dan direndahkan.
Tapi apa kata ibunya itu? Fa'alaika bitolabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Maka hendaklah engkau menuntut ilmu, karena dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat engkau. Dan ternyata beliau Al-Auqas ini mempelajari Al-Quran, mempelajari ulum syar'i sehingga menjadi ulama besar dan sempat menjadi hakim agung di Mekah selama 20 tahun. Seorang hakim yang sangat disegani karena ilmunya, karena ketegasannya, karena keadilannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dan realita yang kita saksikan bahwa dengan ulum syar'i ini janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu adalah pasti, ya. Makanya kami tentu saja berharap anak-anak kita nanti juga menjadi rijalud dakwah, ya. Atau mungkin walaupun dia tidak menjadi ustadz, tidak menjadi guru ngaji, tetapi tetap dia komitmennya terhadap Islam, itu kan. Sebab sekarang ini juga mungkin termasuk terjadi pergeseran, ya, bahwa bahwa banyak santri-santri yang lebih memilih sekolah umum daripada sekolah atau perguruan tinggi agama, gitu. Sehingga ada teman itu dari salah satu pondok pesantren kita juga mengeluhkan sampai-sampai lulusannya tahun ini tidak ada yang masuk ke perguruan tinggi Islam, tapi banyak yang memilih ke perguruan tinggi umum, gitu, ya, karena memang juga diberikan kemudahan. Contoh umpamanya anak-anak yang hafid dan hafidhah itu diberikan fasilitas melalui jalur prestasi. Bahkan ada di salah satu fakultas kedokteran yang cukup terkenal itu memberikan tawaran kepada hafid dan hafidhah itu masuk gratis, kemudian juga uang kuliah gratis, bahkan mendapatkan uang saku setiap bulan. Ya, jadi itu mungkin di antara daya tarik tersendiri. Namun tentu saja pada dasarnya kita juga tidak akan memaksakan anak kita jadi ustadz semua, jadi ulama semua. Ya, syukur-syukur memang mereka itu seperti itu. Tapi yang penting apapun yang mereka lakukan tetap komitmennya kepada Islam. Sebab kalau kita lihat realita perjalanan sejarah dalam Al-Quran, ternyata para nabi pun, ya, pekerjaannya itu berbeda-beda, ya. Umpamanya Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris sebagai penjahit, Nabi Nuh sebagai tukang kayu, Nabi Daud sebagai tukang besi, Nabi Muhammad SAW sebagai guru. Tapi semuanya itu komitmen, ya, untuk mendakwahkan Islam melalui profesi masing-masing. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, bahwa pesantren Al-Wafa, ya, dan juga yang lainnya semuanya itu masih ada di lingkungan Jabodetabek, ya. Masing-masing Al-Wafa di Bekasi, kemudian ada yang di Gunung Putri, ada yang insya Allah nanti di DKI, kemudian ada yang di Bogor, tapi masih di lingkungan yang lebih dekat. Artinya insya Allah secara teknis untuk menengoknya, gitu kan, lebih mudah, ya, dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang jauh, ya, karena problem perjalanan kita sekarang ini hanya dua pilihan, antara macet dan macet sekali, gitu kan. Ya, jadi ini artinya bahwa Al-Wafa sebagai salah satu opsi yang kami beritahukan kepada para pemirsa, para pendengar, ya, barangkali berkenan untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren kami. Dan insyaallah tenaga pengajar kami juga ada yang dari alumni Madinah, ada dari Yaman, ada dari perguruan tinggi negeri, ada juga beberapa perguruan tinggi lokal. Ya, insyaallah
mereka punya komitmen untuk mendidik dan mentransfer ilmu kepada para santri kita dengan acuan bahwa adab dan akhlak lebih diutamakan sebelum ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ikhwatal Islam azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Hayat Setiawan MMPD. Beliau merupakan mudir am dari Pondok Pesantren Al-Wafa, dan tadi telah dijelaskan bagaimana terobosan-terobosan baru yang diluaskan ya oleh Al-Wafa, dan mudah-mudahan menjadi informasi yang menarik untuk para pemerhati roja sekalian, terutama bagi para orang tua mungkin yang sedang mencari rujukan untuk anak-anaknya yang untuk dipasukan kepada pondok pesantren, dan ini merupakan salah satu pondok pesantren pilihan yang tepat insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan narasumber yang kedua, yaitu Al-Ustaz Abdul Ghaffar SS MPD. Beliau merupakan kepala sekolah SMP, dan mungkin bagi Anda juga yang sering menyimak di layar kaca tidak asing juga kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau saat ini menjabat sebagai kepala SMP di Pondok Pesantren Al-Wafa. Baik, kita akan simak bersama pemaparan yang akan beliau sampaikan, tentunya mengenai program-program secara umum yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Wafa tingkat SMP ini. Nah, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Nah, ya, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Abdul Basit dan juga seluruh kru raja, di mana alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali dapat hadir dan juga menyampaikan dari profil Pondok Pesantren Al-Wafa, dan secara khusus ingin disampaikan di sini adalah program pendidikan di SMP Al-Wafa. Para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa salah satu alternatif dari pondok pesantren yang ada di wilayah Jabodetabek yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Hayat Setiawan Husain tadi, bahwa pondok pesantren Al-Wafa yang berada di lingkungan yang cukup dekat dengan Jabodetabek. Adapun secara khusus program yang ada di sekolah SMP Al-Wafa, yang pertama terkait dengan program pendidikan, di mana SMP Al-Wafa merupakan sekolah formal yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, di mana telah terintegrasi dengan pendidikan dan kurikulum pondok pesantren. Dan juga di dalamnya juga menanamkan tentunya akidah, akhlak, dan juga adab-adab Islami, yang dimana merupakan hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan juga para orang tua. Kemudian pendidikan-pendidikan yang lainnya di SMP Al-Wafa, kurang lebih dalam satu pekan diajarkan 17 mata pelajaran. 12 diantaranya adalah mata pelajaran diniyah atau mata pelajaran pondok pesantren. Di dalamnya ada akidah dan juga pelajaran fikih. Fikih sendiri ada 2 yang akan diajarkan, fikih ibadah, dan juga di kelas 9 sudah dikenalkan juga dengan usul fikih. Dan juga diantaranya pembelajaran Al-Quran. Di situ ada tafsir Al-Quran dan juga matan-matan tajwid yang disampaikan. Di dalamnya pembelajaran Tuhfatul Atfal dan juga Ibnu Jazari atau Jazariyah. Kemudian pembelajaran atau pelajaran diniyah yang lainnya juga diajarkan di dalamnya ilmu bahasa Arab dengan beberapa turunannya. Dari kelas 7 telah diajarkan ilmu untuk menulis Al-Quran, kitabah, atau juga didukung dengan program eskul mata pelajaran khot. Kemudian juga pembelajaran dalam bahasa Arab, ada muhadasah, ada juga nahwu dan juga sorof. Sehingga para kaum muslimin untuk menyekolahkan di SMP Al-Wafa juga akan dibekali dengan ilmu-ilmu diniyah dan juga ilmu-ilmu alat di dunia Islam. Tak lupa juga diajarkan kurang lebih 5 mata pelajaran umum, diantaranya di dalamnya adalah kurikulum dan juga pelajaran-pelajaran eksak. Dan juga diwajibkan, atau di SMP Al-Wafa telah diwajibkan juga mata pelajaran ilmu komputer atau TIK dari kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9 di dalam pembelajaran intrakurikuler. Sehingga dari kelas 7 mereka sudah dibekali ilmu-ilmu teknik dan informasi serta komunikasi, sehingga dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya.
Kemudian kaum muslimin, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, adapun terkait dengan ilmu Al-Quran, siswa-siswa ataupun santri maupun santriwati SMP Al-Wafa juga diajarkan di dalamnya hafalan Al-Quran ataupun tahfidz, di mana tahfidz itu ada 2 waktu untuk para santri, yaitu di pagi dan juga di sore atau ba'da maghrib, di mana untuk lulusan santri SMP Al-Wafa kurang lebih mereka sudah dibekali dengan hafalan kurang lebih 5 juz Al-Quran, sehingga itu bermanfaat baginya untuk melanjutkan kepada lembaga-lembaga pendidikan berikutnya atau melanjutkan di MA Al-Wafa itu sendiri. Kemudian apa yang akan diajarkan juga di dalamnya bahwa SMP Al-Wafa senantiasa mengajarkan adab-adab Islam, juga penanaman sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan Qiyamul Lail dan juga menghidupkan sunnah-sunnah puasa, sunnah Senin Kamis dan juga puasa-puasa yang lainnya. Kemudian ada pun alumni-alumni dari SMP Al-Wafa, di mana insya Allah Ta'ala mereka juga dibekali dengan muatan hafalan-hafalan matan-matan, di antaranya matan-matan hadis Arba'in Nawawi ataupun matan Riyadhus Shalihin, dan juga matan-matan tajwid seperti yang disampaikan tadi, matan Ibnu Jazari dan juga Tuhfatul Atfal. Berikut pula alumni dari pesantren Al-Wafa juga diharapkan untuk dapat menguasai perbendaharaan bahasa Arab, terutama dalam percakapan keseharian, di mana di dalam pondok pesantren Al-Wafa atau di SMP Al-Wafa terdapat pengajar sebagai native speaker, seorang yang berbahasa langsung dari Arab, untuk menanamkan cara praktek bahasa Arab sesuai dengan lisan mereka. Kemudian alumni-alumni dari SMP Al-Wafa juga rata-rata mereka melanjutkan di MA Al-Wafa ataupun juga melanjutkan di pesantren-pesantren yang tersebar di Indonesia, yang dimana pesantren-pesantren yang sudah menerapkan pola pembelajaran Islam dan juga berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya, pemirsa dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dalam hal tenaga kependidikan, di mana alhamdulillah para guru dan juga tenaga kependidikan di SMP Al-Wafa hingga saat ini senantiasa rutin mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis maupun non-teknis dari BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, di mana alhamdulillah dari Kemendikbudristek di SMP Al-Wafa saat ini terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi, sehingga mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Kemendikbud dan juga pengembangan teknis maupun teknis untuk disampaikan dan diterapkan di sekolah atau lembaga masing-masing. Berikut pula juga pembelajaran yang ada sudah terbuka dan juga menggunakan sistem-sistem yang baru menurut kurikulum-kurikulum yang berkembang saat ini di Indonesia. Di antaranya yang biasa kita kenal dengan PBL atau Project Based Learning, di mana para siswa dan juga para santri dari SMP Al-Wafa diharapkan untuk dapat mengeluarkan sebuah produk dari kreativitas mereka, sehingga mereka dibimbing oleh para guru-guru mereka untuk membuat sebuah project atau membuat sebuah produk yang dimana menimbulkan kreativitas dan juga pengalaman baru dalam dunia belajar mereka. Berikut pula para guru senantiasa memberikan asesmen yang mendapatkan ataupun memberikan pengalaman dari program pembelajaran mereka, serta para guru juga mengetahui bagaimana cara belajar siswa, kemudian menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri dan dalam program pembelajaran yang berpacu atau berpusat pada peserta didik atau student center. Mungkin itu dari beberapa hal yang ingin disampaikan ataupun terkait dengan pembelajaran yang ada di SMP Al-Wafa. Semoga Bapak Ibu sekalian, para pendengar maupun pemirsa dapat mendapatkan hal-hal yang diinginkan untuk menyekolahkan putra maupun putrinya di sekolah ataupun khususnya di SMP Al-Wafa ini. Sehingga satu lagi yang ingin disampaikan, apa yang ingin diinginkan terkait dengan ijazah di SMP Al-Wafa, juga lulusan ataupun alumninya memberikan ijazah formal ataupun ijazah Kemendikbud Dinas Pendidikan, dan juga ijazah pondok pesantren atau ijazah diniyah.
Berikut pula diberikan sertifikat tahfidz setelah diuji hafalan Al-Qur'annya selama dia mengenyam pendidikan di SMP Al-Wafa. Berikut pula juga dengan rapot-rapotnya, terdapat rapot diniyah, rapot pondok pesantren, dan juga rapot umum atau rapot dinas pendidikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih waktu yang telah disampaikan dan kami kembalikan kepada moderator. Nah, ya alhamdulillah, baik demikian ikhwatul Islam, azakumullah para pemerhati roja sekalian, pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Ghaffar mengenai program-program secara umum yang berlaku di SMP Al-Wafa ini, dan tentunya mungkin ini informasi yang cukup bermanfaat, dan juga mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin tanyakan bagi para pemerhati roja sekalian mengenai pendidikan pondok pesantren tingkat SMP di Al-Wafa ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama narasumber yang ketiga, yaitu Al-Ustaz Ahmad Habibi SPDI. Beliau merupakan Kepala Madrasah Aliyah atau tingkat SMA, dan tentunya beliau juga akan memaparkan program-program secara umum yang berlaku dan juga yang akan berlaku di pondok pesantren Al-Wafa ini. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, tafadhol masykur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Para pemirsa radio dan roja TV Roja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya selaku Kepala MA atau Madrasah Aliyah Al-Wafa akan memaparkan program-program yang ada di MA Al-Wafa. Jadi MA Al-Wafa ini bernaung di bawah Yayasan Al-Wafa yang berada di Setu Bekasi, sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Mudir Am kita, yaitu Al-Ustadz Hayat Setiawan Hafizahullah Ta'ala, bahwa MA Al-Wafa ini memang adalah baru, ya, jadi statusnya masih baru, yaitu baru 2 angkatan yang lulus, ya. Nah, para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun berada, bahwasanya di MA Al-Wafa itu ada 2 program yang menjadi unggulan kita. Yang pertama adalah program tahfidzul Quran, yang kedua adalah program berbahasa Arab. Yang pertama adalah program tahfidzul Quran, itu adalah dengan target 10 juz Al-Quran. Nah, di sini biasanya yang dipertanyakan, kenapa kita tidak menaruh target 30 juz? Ya. Karena di sini program tahfidzul Quran yang 10 juz, ya, itu target kita adalah anak-anak kita ketika mereka lulus, ya, itu adalah mereka menghafal Al-Quran 10 juz dengan mutqin dan dengan bacaan yang benar. Tentunya di sini bacaan Al-Quran mereka akan dibimbing oleh hafiz dan hafizah kita atau guru-guru halaqah Al-Quran yang berada di Ma'had Al-Wafa, yang berada di bawah bimbingan Syekh Dr. Al-Mukri Nasruddin Isam At-Tamadi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kemudian untuk program bahasa Arab, ya, di situ kita memiliki penunjang, yaitu bahwasanya supaya program ini berjalan dengan lancar, maka literatur atau buku-buku ajar yang kita ajarkan di kelas, ya, itu rata-rata menggunakan referensi yang berbahasa Arab. Ya. Tentunya guru-guru kita mereka adalah sudah paham dengan bahasa Arab. Ya, karena kalau tidak paham, ya nggak bisa diajarkan buku tersebut, ya. Karena bukunya menggunakan bahasa Arab. Tentunya dengan pendukungnya di sini adalah pengajar-pengajar yang senior, alhamdulillah. Ya, diantaranya ada yang alumni Universitas Islam Madinah, kemudian King Saud University, kemudian ada lagi alumni Yaman dan lain sebagainya, dan alumni-alumni di perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun berada, di samping itu, ya, anak-anak kita di samping mereka itu ditekankan dengan tahfidzul Quran dan berbahasa Arab, ya, mereka juga diajarkan materi-materi diniyah, ya, yang mana saya sebutkan tadi di program bahasa Arab sebagai penunjangnya adalah buku-buku menggunakan bahasa Arab, ya, seperti buku akidah, fikih, hadis dan lain sebagainya. Ya. Jadi rata-rata menggunakan literatur yang berbahasa Arab. Kemudian di samping itu nanti anak-anak kita di MA Tahfidz Al-Wafa, di samping mereka menghafal Al-Quran, mereka juga menghafal matan-matan hadis seperti hadis Riyadhus Shalihin dan matan-matan hadis yang lainnya. Di antaranya juga mereka juga
kita tekankan untuk menghafal matan-matan dasar dalam ilmu tajwid seperti matan Tuhfatul Atfal dan matan Jazariyah. Jadi itu diantara yang dihafal oleh santri-santri kita atau santri dan santriwati kita yang berada di MA Al-Wafa. Kemudian pemirsa TV dan Radio Roja dimanapun berada, sebagai penunjang bahwasanya ketika nanti anak-anak kita di MA ketika hendak lulus, ya, ini menjelang mereka akan ujian, ya, jadi sebentar lagi akan lulus di kelas 12, ya. Mereka kita kasih bimbingan, yaitu kita siapkan siswa-siswi kita untuk melanjutkan perguruan tinggi dengan pelaksanaan tryout dan bimbingan karir. Ini tujuannya adalah untuk membimbing santri dan santriwati kita untuk masuk ke universitas-universitas yang ada atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Karena nanti kita di situ akan mengikutkan anak-anak kita atau menyertakan mereka dalam SBMPTN, yaitu program penerimaan mahasiswa, ya, di jenjang perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah alumni-alumni kita di Al-Wafa yang baru 2 angkatan itu sudah tersebar di beberapa kampus-kampus, baik kampus negeri yang di Indonesia maupun ada yang diterima di kampus-kampus swasta di Indonesia seperti Lipia Jakarta dan Ma'had Aisyah yang berada di Bogor. Kemudian para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun berada, ya, tentunya yang jadi pertanyaan ketika anak kita di MA Al-Wafa, apakah mereka mendapatkan ijazah? Maka jawabannya adalah ya, tentunya, ya. Karena kalau tidak punya ijazah otomatis tidak akan bisa masuk ke kampus-kampus, baik kampus negeri maupun kampus swasta. Tentunya di sini anak-anak kita akan kita berikan ijazah formal, ya, ijazah formal, ijazah Kementerian Agama. Kemudian nanti juga mereka akan mendapatkan ijazah pondok, ya. Kemudian akan mendapatkan sertifikat tahfiz, ya, sesuai dengan hafalan yang diujikan nanti di akhir pembelajaran mereka di kelas 12, yaitu menjelang mereka lulus dari MA Tahfiz Al-Wafa atau MA Al-Wafa. Para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun berada, ya, inilah diantara program-program yang ada di MA Al-Wafa yang dilakukan oleh santri-santriwati kita setiap hari, ya, yaitu menghafal Al-Quran, kemudian menghafal hadis, kemudian belajar berbahasa Arab, ya, yaitu tentunya adalah bahasa Arab dasar, ya. Demikian program-program di MA Al-Wafa yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, baik. Alhamdulillah, syukran jazal khair. Demikian ikhwan Islam azakumullah para penghati Roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Habibi SPDI. Beliau merupakan mudir dari Pondok Pesantren Al-Wafa ini dan tentunya telah dijelaskan tadi merupakan kepala MA. Dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Rian Maulana SSPDI, mana beliau merupakan kepala kepengasuhan dari Pondok Pesantren Al-Wafa ini. Baik, kita akan simak pemaparan yang disampaikan kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Fadhal masykur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'd. Kepada para pemirsa TV dan Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut kami akan menyampaikan beberapa poin berkenaan dengan kegiatan kesantrian atau pengasuhan dari santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Wafa. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh 2 narasumber kita, baik dari SMP ataupun dari kepala MA, bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh santri di luar sekolah, ya, di luar jam KBM, kegiatan belajar mengajar. Setidaknya ada 3 poin yang mungkin akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah tentang kegiatan santri sehari-hari, bahwa kami sampaikan kegiatan santri itu kita mulai dari pukul 3.30 pagi
Di sana ada pembiasaan program Qiyamul Lail atau tahajud, yang dimana kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Wafa. Kemudian kegiatan berlanjut sampai menjelang subuh, ya, sampai sholat subuh. Dan setelah sholat subuh dilanjutkan dengan kegiatan tahfidzul Quran. Ya, jadi tahfidzul Quran kita laksanakan beberapa kali, diantaranya adalah ba'da subuh sampai menjelang syuruk. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan bersih diri dan lingkungan. Nah, di sini ada satu pendidikan karakter yang kita laksanakan kepada santri-santri kita, baik di putra maupun di putri, yaitu berupa kerja bakti, ya, atau beres-beres pondok, ya, kegiatan piket kebersihan. Itu dilaksanakan sampai menjelang pukul 7.30 karena kita masuk sekolahnya pukul 7.30. Nah, di sana ada kegiatan bersih diri dan lingkungan, mulai dari piket kebersihan, mandi, kemudian sarapan, ya, dan itu semuanya memang dilaksanakan oleh santri dan dilayani oleh santri sendiri secara bergantian, seperti itu. Nah, jam KBM itu dimulai dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama sampai zuhur, ya, kemudian istirahat, sholat zuhur, makan siang. Setelah itu dilanjut pukul 13.15 KBM yang kedua sampai pukul 3 sore, sampai adzan asar. Nah, setelah ba'da asar, maka santri-santri ini istirahat, atau kita istilahkan tarwih, ya, ada tarwih, yang dimana kegiatan tarwih santri ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, kemudian untuk mungkin ada yang mencuci, ya, piket kebersihan dan lain sebagainya, dengan kegiatan-kegiatan bebas terkondisikan yang dilaksanakan oleh santri dan di bawah pengawasan dari para musyrif dan musyrifah. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nah, setelah pukul 17.00 maka santri persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ba'dal maghrib kita kembali melaksanakan kegiatan di luar KBM, yakni berupa tahfidzul Quran dari maghrib sampai isya, ya, sampai isya. Dan setelah ba'da isya kita lanjutkan kegiatan santri ini dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut menopang atau menunjang dengan kegiatan-kegiatan santri selama KBM di kelas, yaitu berupa pendalaman bahasa Arab ataupun belajar pelajaran yang ada di kelas, ya, atau disebut dengan belajar malam, gitu ya. Di antaranya ada ilqa mufradat, ya, yang dilaksanakan setiap malam ba'da isya, dan kegiatan ini akan berakhir sampai pukul 9 atau 21.00. Dari pukul 21.00 maka persiapan santri untuk tidur malam, ya, dan batas maksimal santri untuk persiapan adalah sampai pukul 21.30. Dan dari 21.30 semua santri berada di sakannya atau di asramanya melaksanakan istirahat malam. Nah, kemudian perlu disampaikan dan perlu diinformasikan bahwa kami di Pondok Pesantren Al-Wafa, satu asrama kurang lebih ada 20 santri dengan satu pengasuh atau dengan satu musyrif dan musyrifah masing-masing di dalam asrama. Jadi alhamdulillah terkondisikan, karena di masing-masing asrama terdapat musyrif ataupun musyrifah yang mengawasi kegiatan santri, bahkan tidur di sana. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan ekstrakurikuler, ya, yang ada pada pondok pesantren kami Al-Wafa Setu Bekasi. Ada beberapa ekskul yang alhamdulillah sampai hari ini berjalan, ya, aktif. Yang pertama adalah ekskul memanah, ya, putra dan putri. Kemudian ada futsal, ada komputer atau TIK, kemudian ada bela diri, ada Tibun Nabawi, juga ada ekskul khat, ya, atau imla, gitu ya, belajar menulis, seperti itu.
Nah, kegiatan yang lain yang sering kita laksanakan yang sudah menjadi agenda dari kegiatan santri, di antaranya adalah ada LDKS, latihan dasar kepemimpinan santri, kemudian ada bimbingan karir. Ya, alhamdulillah kita punya tenaga bimbingan konseling di Putra dan Putri, ya, dengan kantor yang terpisah. Bimbingan karir ini biasanya diberikan untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, baik SMP ataupun MA. Kemudian kita juga dalam sistem jajan santri, ya mungkin perlu diketahui juga, tidak lagi menggunakan uang cash, tapi merupakan kartu gitu ya. Jadi yang pertama kelebihannya adalah kita bisa mengontrol jajan santri kita atau jajan dari anak-anak kita ini dari jarak jauh, ya, bukan harus nelpon dulu musyrifnya uangnya sudah habis apa belum, enggak. Tapi sudah online ya. Kita memanfaatkan teknologi, subhanallah. Jadi bisa dari jarak jauh, bahkan batasan jajan itu pun bisa orang tua mengontrol. Artinya santri ini dibatasi sekian dan sekian gitu. Seperti itu. Jadi bisa lebih terkondisikan untuk jajan anak-anak kita di pondok pesantren, ya. Kemudian kita juga memiliki dokter, alhamdulillah ada dokter pondok standby di sana. Jadi ketika ada santri yang sakit bisa langsung menemui dokter, ya. Dan kegiatan selanjutnya yang menjadi agenda kita juga ada pengambilan sanad tadi yang disampaikan oleh mudir SMP ataupun mudir MA, bahwa kegiatan santri ini mulai dari menghafal matan-matan, ya, menghafal Al-Quran, dan itu kita ada kegiatan mengambil sanad. Alhamdulillah beberapa alumni kita dan santri yang masih ada di pesantren, beberapa dari mereka sudah mempunyai sanad dari matan-matan yang sudah disetorkan kepada syekh, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang poin ketiga yang ingin kami sampaikan adalah tentang program unggulan yang terdapat pada Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi. Yang pertama adalah tahfidzul Quran. Sebagaimana yang disampaikan tadi, target-target dari hafalan anak-anak kita, kegiatan yang sifatnya penguatan hafalan juga kita laksanakan, ya, seperti tasmi' bil ghaib, ya, artinya santri ini akan mengulangi hafalannya tanpa melihat mushaf, dan itu dilaksanakan setiap Sabtu ba'da subuh. Jadi mereka secara bergantian dengan jadwal yang sudah ditentukan akan membaca kembali, mengulangi hafalan mereka tanpa melihat mushaf, ya. Kemudian juga ada pengambilan sanad, ya, seperti itu. Dan waktu halakoh kita adalah 2 kali untuk SMP dan 3 kali untuk MA. Untuk SMP adalah pagi dan ba'da maghrib, adapun untuk MA pagi, duha, dan ba'dal maghrib, seperti itu. Kemudian ada program unggulan yang kedua, itu bahasa Arab. Nah, untuk menunjang santri-santri kita berbahasa Arab dengan aktif gitu, ya, maka ada beberapa kegiatan penunjang atau program penunjang. Di antaranya ada ilqa mufradat, yaitu santri menyampaikan atau menghafal beberapa kosakata, yang dimana kosakata ini akan sangat berguna untuk nanti mereka berbicara bahasa Arab sesuai dengan lingkungan, misalnya asrama, di kelas, dan tempat-tempat yang lainnya, seperti itu. Kemudian selain ilqa mufradat ada juga ilqa nasihah, yang dimana santri akan berdiri di depan jamaah, di depan seluruh santri semuanya, kemudian dia akan memberikan sebuah semacam muhadarah atau nasihat singkat dengan berbahasa Arab, ya. Ini juga sangat berfungsi untuk public speaking, ya, melatih keberanian mereka untuk tampil berani di hadapan umum, seperti itu. Kemudian setelah itu ada juga ilqa ibarah atau hiwar jama'i. Nah, hiwar-hiwar ini atau percakapan-percakapan ini diambil dari buku-buku bahasa Arab pelajaran yang memang mereka pelajari di sekolah. Artinya ada sinkronisasi gitu, ya, antara pelajaran sekolah dengan kegiatan kesantrian atau pengasuhan yang dilaksanakan oleh santri itu sendiri. Jadi nyambung, ya, ada estafet pendidikan dari situ. Nah, kemudian ilqa nasihah ini hiwar ini dilaksanakan oleh santri, oleh seluruh santri. Fungsinya adalah untuk mempraktekkan mufradat yang sudah mereka hafalkan, ya, atau istilah atau percakapan atau apalah, ya, yang berkaitan dengan bahasa Arab. Itu
akan dipraktekkan pada kegiatan ini. Jadi santri itu bukan hanya menghafal mufradatnya saja, tapi juga akan didukung untuk bagaimana cara menggunakan mufradat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu bahasa Arab, seperti itu. Kemudian ada juga muhadharah bersama Syekh, tadi disampaikan native speaker kita langsung dari orang Arab gitu ya. Ini Syekh menyampaikan muhadharah langsung dengan berbahasa Arab. Fungsinya adalah satu, bahwa yang disampaikan materinya adalah berkenaan dengan adab dan akhlak. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena memang pondok kami sangat memperhatikan yang namanya adab dan akhlak sebagai seorang penuntut ilmu. Yang kedua, bahwa native speakernya atau pembicaranya, narasumbernya adalah langsung orang Arab. Jadi santri akan dibiasakan mendengar bagaimana ungkapan-ungkapan Arab dengan orang Arab gitu. Jadi tidak bahasa Arab dengan lahjah Sunda atau lahjah Jawa atau lahjah apa-apa gitu. Karena santri sudah dibiasakan untuk mendengar percakapan bahasa Arab langsung dari orang Arab. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk beberapa program yang berhubungan dengan pengasuhan, dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Nah, baik, demikian ikhwatul Islam, azakumullah para pemerhati roja sekalian, pemaparan yang disampaikan bagian kepengasuhan, yaitu Al-Ustad Rian Maulana SPDI, dan ini merupakan program yang menarik yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama 4 narasumber yang telah memaparkan bagiannya masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat dan juga bagi Anda para pemerhati roja sekalian bisa menjadi bahan pertimbangan, salah satu rujukan untuk Anda para orang tua yang sedang mencari pondok untuk anaknya, yang tentunya di bulan-bulan ini merupakan bulan penerimaan siswa baru atau santri baru untuk seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Baik, kita akan kembali menyimak pemaparan mengenai PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Pondok Pesantren Al-Wafa, bagaimana mekanismenya, dan tentunya juga informasi yang sangat ingin didapatkan oleh para pemerhati roja mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yang harus disiapkan untuk masuk ke pondok pesantren ini. Nah, akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Ghaffar SSMPD MPD. Beliau merupakan panitia juga dari PPDB Pondok Pesantren Al-Wafa ini. Nah, fadhol. Baik. Terima kasih kembali kepada moderator dan para pendengar maupun pemirsa untuk mengawali dari pembahasan P2DB ini. Mungkin saya akan menyampaikan ringkasan dari P2DB. Adapun nanti lebih dalam bisa dilaksanakan di tanya jawab ya barangkali ya. Nanti insya Allah akan bisa dijelaskan untuk per detailnya. Adapun para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, P2DB tahun 2023-2024 itu telah dibuka pada gelombang pertama di bulan Oktober yang lalu, di mana insya Allah Ta'ala gelombang pertama itu dilaksanakan sampai bulan Desember atau di bulan ini. Dan juga gelombang kedua jika masih ada kuota untuk para calon pendaftar akan dibuka kembali pada bulan Januari hingga bulan April. Kemudian teknis untuk pelaksanaan seleksi P2DB itu insya Allah Ta'ala akan dilaksanakan pada tiap bulannya. Di tiap bulannya, di akhir pekan atau pekan keempat akan dilaksanakan penyeleksian untuk calon pendaftar atau calon santri baik SMP maupun MA yang dilaksanakan secara langsung offline di pondok pesantren, ataupun bagi para pendaftar yang berada di luar kota atau di tempat-tempat yang tidak terjangkau atau berhalangan hadir. Insya Allah Ta'ala kita juga menyiapkan program seleksi melalui online. Kemudian apa yang perlu disampaikan juga bahwa setelah penyelesaian dilaksanakan di akhir pekan atau akhir bulan di pekan keempat di tiap bulannya, bahwa insya Allah Ta'ala satu pekan berikutnya akan dibuka untuk pelaksanaan administrasi bagi calon santri yang telah diterima dalam penyeleksian yang telah dilakukan. Adapun penyelesaian tersebut insya Allah Ta'ala juga akan langsung diberikan informasi kelulusan 1 atau 2 hari kerja setelah penyelesaian itu dilaksanakan.
Kemudian untuk alur ataupun awal dari pendaftar yang harus dilakukan tentunya adalah mengikuti alur-alur yang telah ditetapkan. Yang pertama, membayar biaya formulir untuk di SMP 300.000 ataupun di MA itu 350.000. Kemudian silakan untuk langsung menghubungi kepada kontak person dari panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di nomor WhatsApp 0822 4467 6108. Kami ulangi, 0822 4467 6108. Mungkin itu dulu untuk informasi umum dari penerimaan peserta didik baru. Insya Allah kita dapat bahas lagi di sesi tanya jawab. Silakan. Nah, alhamdulillah baik. Demikian ikhwal Islam azakumullah para pemerhati roja sekalian. Sedikit pemaparan dari program PPDB untuk tahun ini atau pelajaran atau tahun ajaran untuk 2023 ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan mengenai SMP dan SMA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah untuk SMP dan SMA Al-Wafa itu menerima santri pindahan, baik itu dari umum ataupun dari pondok yang lain? Ya, ya mungkin saya menjawab ya, nanti dilanjutkan di MA oleh Ustaz Habibi. Adapun penerimaan peserta didik baru dalam hal ini siswa pindahan, hingga saat ini kami juga menerima siswa pindahan. Di tahun ini pun kita juga menerima kurang lebih 3-5 siswa pindahan dari beberapa SMP baik terdekat di Jabodetabek ataupun dari Jawa Tengah. Sehingga kami masih terbuka untuk para warga maupun pemirsa yang ingin menyekolahkan di pondok pesantren tentunya, atau memindahkan dari SMP yang sebelumnya di lokasinya atau di berbeda lokasi, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Ya, karena di beberapa pesantren kami juga memahami bahwa mereka tidak menerima santri pindahan, dan pada awalnya kita juga memberlakukan hal yang sama. Namun karena melihat kebutuhan masyarakat dan juga para wali santri ataupun calon orang tua santri yang menghendaki bahwa menginginkan pendidikan yang baik untuk siswa ataupun putra maupun putrinya dalam hal agama dan juga para nama akhlak, maka kebijakan pondok pesantren Al-Wafa untuk membuka siswa pindahan tentunya dengan kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi ataupun diikuti oleh calon atau pendaftar tersebut. Di antaranya adalah mengikuti tes seleksi sebagaimana seleksi calon santri baru, baik itu materi-materi pemahaman agama, materi-materi baca Quran dan juga hafalan, dan juga harus mengikuti tes wawancara, baik calon santrinya itu sendiri ataupun orang tua santri. Dan perpindahan pun harus jelas. Adapun untuk kami di SMP Al-Wafa, kita juga akan menanyakan tentunya alasan perpindahannya, kemudian berkas-berkas yang dibawa dari sekolahnya yang sebelumnya, terutama diantaranya adalah surat kelakuan baik, kemudian surat pindah, dan juga membawa raport kalau misalkan dia pindah dari kelas 8 atau di kelas 8 sebelumnya ke kelas 8 yang ada di SMP Al-Wafa. Tentunya selain melampirkan surat pindah dan juga kelakuan baik, dan juga calon santri tersebut membawa raport yang saat itu sudah tertera ataupun sudah terdapat penilaian yang ada di kelas 7 sebelumnya. Sehingga jika proses-proses itu sudah dilalui, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk bergabung di SMP Al-Wafa. Demikian. Lalu dari umum ke pindah misalkan dari kelas 8 ini pindah ke Al-Wafa, apakah dia melanjutkan atau balik lagi ke kelas 7? Nah, betul. Baik sekali pertanyaannya. Dan adapun jika perpindahan yang dilakukan
oleh calon santrinya adalah dari sekolah umum ya, mungkin dari SMP negeri tertentu, dan mungkin belum memiliki hafalan atau pemahaman agama secara umum, tentunya tadi kita laksanakan tes seleksi terlebih dahulu. Apa yang kita seleksi di situ merupakan sebuah asesmen awal atau asesmen diagnostik, yang dimana kita akan mengukur pemetaan pemahaman anak tersebut apakah sudah layak untuk melanjutkan di jenjang yang sama di SMP Al-Wafa, ataupun dengan berat hati kita sampaikan bahwa ini harus mengulang. Tentunya ada standar-standar yang perlu kita canangkan juga, minimal dia sudah lancar untuk membaca Al-Quran, dan itu merupakan poin juga bagi calon siswa tersebut. Kemudian pemahaman-pemahaman dasar tentang agama, harapannya adalah siswa mungkin tidak terlalu kaget ya menerima pembelajaran yang ada di dunia pesantren, yang dimana sebelumnya mungkin belum pernah merasakan atau mengenyam di dunia pesantren. Tapi minimalnya dia punya pemahaman, bisa jadi dari orang tuanya atau dari TPA ataupun yang lainnya, dia punya pemahaman tentang agama Islam. Kita juga sampaikan di situ, dan juga apa yang akan dipelajari dari buku-buku Islam kita juga paparkan di wawancara, sehingga orang tua pun akhirnya juga akan merasa atau memahami bahwa anaknya itu layak untuk langsung melanjutkan di jenjang yang sama ataupun harus mengulang pada jenjang yang sebelumnya di pesantren tersebut. Mungkin begitu. Jadi tidak serta-merta langsung diterima begitu saja, ada fit and proper test ya tentunya, dan juga jika dipaksakan untuk diterima mungkin juga kasihan kepada calon santrinya ya, karena bisa tertinggal ya. Baik, nah untuk tingkat MA-nya bagaimana ini? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, untuk pemindahan, ya sebagaimana yang berlaku di SMP, di MA juga berlaku sama. Jadi kita di MA juga menerima santri atau santriwati pindahan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mestinya. Itu dia mengikuti, misalnya mereka mengikuti tes dulu, itu tes baca Quran, kemudian tes hafalan, kemudian diantaranya juga nanti tes wawancara ya, untuk mengetahui alasan kepindahan dari santri atau santriwati tersebut. Jadi kemudian setelah itu nanti baru menyertakan berkas-berkas yang yang diberikan atau yang kita minta dari sekolah ya, untuk memindahkan anak tersebut ke MA Al-Wafa. Ya, mungkin demikian. Nah, dan kalau boleh tahu untuk kuota yang berada di MA itu berapa banyak? Untuk kuota sendiri di MA, yaitu untuk ikhwannya sekarang itu adalah kita kuotanya 30 siswa. Kemudian adapun untuk akhwatnya adalah 60 siswa. Jadi total kuota kita adalah 90 ya, dari santri dan santriwati. Untuk persentase dari luar dan dari pondok itu sendiri? Untuk persentasenya itu adalah sekitar 50%. 50% ya. Nah, jadi mungkin bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin melanjutkan di MA itu masih peluangnya masih besar ya, 50%. Yang dari luar pondok pesantren Al-Wafa ataupun dari umum ingin melanjutkan di MA Al-Wafa, silahkan Anda bisa mencoba untuk mendaftar di pondok pesantren Al-Wafa ini, yang semoga Allah mudahkan. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ini di layanan pesan WhatsApp. Nah, ini ada pertanyaan umum ya. Berapakah rincian biaya pendaftarannya dan apakah bisa dicicil dalam pembayarannya? Dan apakah ada program beasiswa? Jika ada, apa saja persyaratannya? Ya. Nah. Sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Untuk rincian dari biaya ya, rincian dari biaya. Mungkin kita mulai dari awal. Untuk formulir itu kurang lebih atau 300.000 untuk SMP dan juga 350.000 untuk MA. Berikutnya mungkin berkaitan dengan uang pangkal. Uang pangkal itu 15.500.000 untuk jenjang SMP dan juga 14 juta untuk jenjang MA. Dan perlu diketahui untuk uang pangkal ini bisa jadi berbeda untuk gelombang 1 dan juga gelombang 2 dengan kisaran perbedaan adalah 500.000. Sehingga yang mendaftar atau yang disebutkan tadi untuk gelombang pertama yaitu 15.500.000 untuk SMP dan juga 14 juta untuk jenjang MA.
Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya berkaitan dengan SPP atau uang syariah dan juga bulanannya. Syariah ataupun SPP itu sejumlah 1.500.000, yang dimana itu sudah include dari kegiatan ataupun biaya-biaya kegiatan yang dilaksanakan untuk santri ataupun santriwati. Kemudian ada biaya kenaikan kelas atau biaya daftar ulang per tahunnya. Untuk SMP adalah 1.750.000. Adapun untuk MA adalah sebesar 2 juta rupiah. Itu beberapa pembiayaan yang perlu diketahui untuk calon santri. Demikian. Nah, untuk masalah beasiswa bagaimana? Untuk beasiswa mungkin nanti akan disampaikan kembali lebih spesifik oleh pembina yayasan karena ini merupakan sebuah kebijakan. Adapun yang sudah berjalan, beasiswa diberikan kepada alumni-alumni dari SMP Al-Wafa yang melanjutkan ke jenjang MA Al-Wafa dengan kriteria-kriteria ataupun prestasi-prestasi, diantaranya mungkin dilihat dari prestasi kelas, kemudian prestasi hafalan Al-Quran, dan juga adab ataupun akhlak dari para guru ataupun informasi-informasi penilaian dari akhlak-akhlak mereka. Adapun untuk dari luar, beberapa santri telah mendapatkan beasiswa juga walaupun bukan dari alumni SMP Al-Wafa kemudian melanjutkan ke MA, ataupun dari SMP luar kemudian melanjutkan di MA Al-Wafa. Beberapa yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa santri mendapatkan beasiswa tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pesantren atau dari wawancara yang telah dilaksanakan untuk calon-calon peserta tersebut. Barangkali demikian. Nah, iya, baik. Mungkin ada yang ditambahkan, Ustaz, mengenai program beasiswa ini? Cukup ya? Iya, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para pemerhati roja sekalian. Tadi biaya yang telah disampaikan, dan insya Allah untuk daerah Jabodetabek ini merupakan cukup terjangkau ya bagi Anda. Dan semoga Allah mudahkan untuk antum semua yang ingin mendaftarkan anaknya ke pondok Al-Wafa ini tentunya. Baik, untuk selanjutnya kembali ada pertanyaan. Jika ada telepon ya silakan diangkat saja untuk rekan kami yang berada di operator. Ya, ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Untuk ijazah tadi, apakah untuk umumnya itu paket ataukah bukan? Dan bagaimana mengenai akreditasinya? Apakah sudah akreditasi UIM? Ya, tentunya jika yang ditanyakan adalah jenjang SMP, bahwa ijazah yang diberikan ataupun yang akan didapatkan oleh alumni dari peserta didik di SMP sebagaimana telah disampaikan di sesi materi tadi, para alumni akan mendapatkan 2 ijazah. Yang pertama adalah ijazah dari pondok pesantren Al-Wafa, kemudian yang kedua adalah ijazah dari pendidikan formal dari dinas pendidikan, yang dimana saat ini kita alhamdulillah sudah meluluskan baik siswa maupun siswi dengan ijazah-ijazah yang dimudahkan oleh dinas pendidikan dan juga dapat dipergunakan untuk mendaftar di SMA-SMA ataupun MA-MA yang notabene adalah pesantren pilihan atau pesantren-pesantren yang cukup baik di seluruh Indonesia ini. Dan adapun untuk akreditasi dinas pendidikan atau akreditasi pemerintah dalam hal ini sekolah formal, di mana alhamdulillah saat ini kita sudah melewati 2 kali akreditasi untuk SMP. Akreditasi yang terakhir kita mendapatkan akreditasi A dengan nilai 90 sekian, sehingga alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi A dan mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembelajaran yang baik untuk para peserta didik kita. Adapun untuk akreditasi UIM, insya Allah kita sedang berjalan untuk melaksanakannya,
Dan target kedepannya kurang lebih untuk di 2024 kita akan melaksanakan dan menjalankan proses dari akreditasi UIM atau Universitas Islam Madinah ini, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Baik, ya, demikian ya Fatul Islam wa'azakumullah para hormati raja sekalian. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul apa saja yang berada di Al-Wafa ini, baik ikhwan maupun akhwat, dan adakah biaya tambahan untuk mengikuti ekskul tersebut, dan bolehkah setiap santri itu mengikuti semua ekskul? Sorry Andi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Untuk ekskul yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada beberapa ekskul di pondok kita. Yang pertama adalah memanah, kemudian futsal, bela diri, khot, kemudian ada komputer, ada tibun nabawi, ya, ada tibun nabawi seperti itu. Itu yang sudah ada, alhamdulillah, dan berjalan sampai hari ini. Kemudian untuk masalah biaya ekskul itu sudah masuk di SPP, alhamdulillah. Jadi tidak ada biaya-biaya yang lain, itu sudah include semuanya, alhamdulillah. Untuk boleh atau tidaknya santri mengikuti semua ekskul, ya jika ada waktunya ya boleh. Ya, santrinya misalkan punya semangat yang luar biasa gitu ya, dari ekskul satu ke ekskul yang lain, silakan gitu. Tidak kita batasi. Itu malah alhamdulillah kita menginginkan waktu santri itu sangat bermanfaat gitu. Alhamdulillah kalau misalkan mau mengikuti semua ekskul, asal waktunya ada gitu. Jadi silakan saja, ya, silakan saja ya, tidak dibatasi. Insyaallah. Ya, baik, demikian ya Fatul Islam, jazakumullah jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ini kita sering dengar mengenai perundungan atau bulian yang berlaku di pondok-pondok pesantren, dan ini menjadi hal sangat serius ya bagi mereka yang tadinya orang tuanya semangat memasukkan mereka ke pondok, tapi terjadi perundungan, akhirnya mereka tidak mau kembali ke pondok. Nah, ini sejauh mana keseriusan penanganan dari pondok pesantren Al-Wafa ini? Nah, silakan. Nah, untuk masalah bullying atau perundungan ini ya memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Selalu saja ada, baik mungkin levelnya rendah ataupun tinggi. Akan tetapi dari pondok kami sendiri kita sudah mengupayakan beberapa hal. Di antaranya adalah diadakan beberapa kajian ilmu tentang adab akhlak, baik itu adab sesama muslim dan lain sebagainya, dan sampai hari ini masih kita adakan kajian bersama Mudir Am ya, bersama Ustaz Hayat Setiawan setiap Ahad pagi itu, dan memang temanya tentang itu, membahas tentang adab-adab seorang muslim gitu. Itu yang pertama sebagai langkah preventif kita. Adapun yang kedua, kita juga sudah menempatkan beberapa musyrif di satu kamar itu satu orang, dan ini adalah sebagai pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi ataupun akan terjadi, maka itu akan kita tangani sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku seperti itu. Nah, iya, baik. Dan tadi mengenai musyrif, ini ada pertanyaan menyambung ya pertanyaannya. Nah, musyrif yang bertugas untuk yang ditugaskan di kamar-kamar masing santri itu diambil dari alumni pondok luar ataukah diambil dari alumni Al-Wafa itu sendiri? Nah, beberapa ada dari alumni Al-Wafa yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Tapi kebanyakan dari luar, karena orang Al-Wafa kan baru 2 kali meluluskan ya, jadi belum begitu banyak. Kebanyakan kita bekerja sama dengan pondok-pondok yang lain, baik itu alumni pesantren-pesantren yang terdekat ataupun mungkin pesantren-pesantren yang ada di luar daerah seperti itu. Nah, ya, dan satu kamar itu musyrif itu membawahi rata-rata 20 santri. 20 santri ya, satu kamar ya. Satu kamar 20 santri rata-rata. Insyaallah, jadi masih bisa terkontrol dengan baik ya kalau satu kamar itu 20, tidak terlalu banyak. Iya, insyaallah. Iya. Baik, demikian ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi Anda para orang tua yang sedang mencari pondok yang ditujunya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk bahasa sehari-hari yang nantinya apakah akan diwajibkan seperti bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, baik itu tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Nah, silakan. Betul. Mana?
Masya Allah. Ya. Untuk bahasa, memang cita-cita kita santri ini ingin berbahasa Arab secara aktif ya. Maka beberapa pelajaran KBM pun kita lebih memperbanyak porsi bahasa Arab saja. Mulai dari ilmu alat, ilmu takallum gitu kan, itu semuanya berbahasa Arab. Sampai kita mendatangkan Syekh sebagai native speaker setiap pekan ke pondok dalam rangka tadi sebagai mumarasah gitu kan, membiasakan agar santri-santri kita ini bisa berbicara bahasa Arab secara aktif gitu. Juga ada hafalan-hafalan mufrodat yang memang ini wajib dihafal oleh santri dan ada ujiannya, ada ulangannya. Jadi ulangan santri banyak nanti. Ada ulangan tahfidz, ada ulangan mufrodat gitu ya. Ada ulangan pelajaran di kelas. Jadi ulangannya banyak banget gitu. Nah, ini diharapkan memang nanti kedepannya santri bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari kegiatan-kegiatan ini yang kemudian dia berbahasa Arab secara aktif. Untuk saat ini mungkin yang sudah berbahasa Arab aktif tingkat MA kelas 12 dan kelas 11 ya. Untuk SMP karena mungkin masih tahap proses, jadi belum seperti itu ya. Nah, iya, baik ya, demikian ya untuk para pemerhati wajah sekalian. Dan mungkin ada tambahan tadi mengenai perundungan ya, silakan Fadol. Ya, menambahkan juga tentang pertanyaan terkait dengan perundungan tadi, bahwa upaya-upaya pondok pesantren ataupun sekolah cukup banyak terkait dengan tema ataupun perihal tentang perundungan ini. Apalagi di lingkup pondok pesantren ya, yang dimana mereka itu berkumpul dalam satu tempat. Bisa jadi mereka itu datang dari daerah-daerah yang berbeda. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, dan juga ada orang Padang dengan wataknya yang berbeda-beda. Tentunya hal ini juga menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi pondok pesantren ataupun khususnya di sekolah juga untuk menjadikan sebuah kegiatan-kegiatan untuk pendidikan para peserta didik ataupun siswa maupun siswinya. Di antaranya kami telah melaksanakan beberapa pelatihan ataupun seminar-seminar yang mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar ataupun yang berada di bidangnya. Di antaranya adalah kita membahas berkaitan dengan kenakalan remaja ataupun bahaya rokok dan juga semisalnya, serta juga kita mengadakan pelatihan kewanitaan atau reproduksi wanita, dan juga kita bekerja sama dengan puskesmas untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan secara tidak langsung adalah membina para santri, baik siswa maupun siswi dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, di kegiatan pembelajaran di pesantren pula dilaksanakan kegiatan PBL yang sebagaimana yang telah disampaikan tadi, project based learning, di mana para siswa dibuka pemahamannya terkait dengan bagaimana menyikapi perbedaan di antara suku ataupun perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin, yang dimana mereka dilatih PBL kita dengan tema konflik membuatmu dewasa, dengan beberapa program-program di dalamnya. Ada game, kemudian ada proyek-proyek semacam hal-hal yang bisa menarik siswa untuk dapat memahami serta lebih bisa mengerti tentang perbedaan di antara kaum muslimin. Termasuk di dalamnya adalah kita membuat kegiatan podcast ataupun wawancara antara siswa, baik adik kelas kepada kakak kelasnya, sehingga mereka terbangun kedekatan secara emosional, tidak terbelah karena adanya perbedaan kelas ataupun perbedaan asrama, sehingga mereka menjadi satu dalam beberapa kegiatan ini. Harapannya adalah para siswa itu memahami bagaimana memberikan pemahaman ataupun memberikan udzur kepada temannya yang kurang mampu, kemudian menyayangi yang lebih tua dan juga yang semisalnya. Mungkin demikian. Ya, berarti cukup serius ya untuk penanganan masalah perlindungan ini, dan ini tentunya memang menjadi masalah serius ya di pondok-pondok pesantren yang ada, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk pondok pesantren Al-Wafa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dan alhamdulillah 1,5 jam telah kita
pemaparan yang telah disampaikan kita simak ya, dan ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat bagi para pemerhati roja sekalian, dan mungkin dapat disampaikan kembali, diulang kembali pusat informasi yang bisa didapatkan oleh para pemerhati roja sekalian, baik itu melalui layanan telepon, di WhatsApp ataupun di website. Baik. Para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di penghujung acara di talkshow Dunia Pendidikan di Pesantren Al-Wafa untuk di kesempatan sore hari ini, tentunya kami kembali menyampaikan bahwa para pendengar maupun pemirsa dapat mengakses serta mengikuti program kegiatan ataupun yang ingin mendaftar melalui online bisa mengunjungi di halaman website kami. Silakan dapat mengunjungi di www.alwafa.ponpes.id. Kami ulangi, www.alwafa.ponpes.id. Kemudian untuk mendapatkan informasi terkait P2DB penerimaan peserta didik baru, silakan dapat menghubungi ke kontak WhatsApp yang tertera di halaman formulir ataupun halaman brosur di Pondok Pesantren Al-Wafa dengan menghubungi ke nomor 0822 4467 6108. Kami ulangi, 0822 4467 6108. Atau silakan bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dapat mengunjungi pesantren kita yang terletak di wilayah Setu Bekasi, di wilayah yang cukup ramah mata, asri, ramah lingkungan, dan juga berada di tengah pesawahan walaupun berada di dekat ibu kota, namun alhamdulillah lingkungan Pondok Pesantren Al-Wafa sangat asri dan juga nyaman untuk para penuntut ilmu. Dan itu bisa di googling ya, bisa untuk alamat mapnya ya. Betul, bisa. Insya Allah jadi tidak susah untuk mencari alamat. Kita jika ingin survei atau apa, di sana ada penginapan. Insya Allah di situ ada guest house. Ada guest house. Ada guest house. Nah, jadi bisa dari jauh ingin hanya sekedar ingin survei seperti apa anaknya supaya melihat situasinya. Insya Allah di dalam pesantren sendiri ada 2 guest house yang bisa digunakan untuk calon wali santri ataupun tamu dari luar. Atau di sekitar pesantren terdapat hotel dan juga penginapan-penginapan yang bisa diakses melalui aplikasi yang ada ya. Jadi mudah ya, insya Allah ya. Itu salah satu kemudahan yang mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para pemerhati roja sekalian. Dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan kesimpulan. Siapa? Cukup Ustaz ya. Cukup ya pertemuan di kesempatan sore hari ini, dan demikian ikhwatal Islam azakumullah para pemerhati roja sekalian. Dialog pendidikan pada kesempatan sore hari ini menampilkan profil dari Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi, merupakan salah satu pondok yang cukup senior yang berada di Cilengsi Bogor ini. Mungkin Anda bisa mencoba untuk datang ya, sekedar ataupun mendaftar langsung ataupun hanya sekedar untuk survei, silahkan. Alamatnya bisa dicari di Google ya, di googling mapnya juga, insya Allah mudah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkahi dan rahmat Allah SWT, dan juga bisa bermanfaat untuk para pemerhati roja sekalian yang terkhusus sedang mencari pondok yang tepat untuk anak-anaknya, dan ini merupakan salah satu pondok yang bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pondok Pesantren Al-Wafa adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren Islamic Boarding School yang berupaya melahirkan generasi muslim yang berakidah dan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah serta memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, anak didik juga dibekali dengan skill, keterampilan, dengan harapan agar mereka mandiri dengan skill yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Wafa. Di mana kurikulumnya, insya Allah, yang pertama adalah mengacu kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua mengacu kepada Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah juga kita
akan sangat memperhatikan proses pelaksanaan pendidikan ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh salafus salih. Kemudian yang keempat juga tentu saja kita tidak akan mengabaikan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil eksperimen para ahli pendidikan ya yang sesuai dengan zamannya. Pondok Pesantren Al-Wafa menyelenggarakan pendidikan jenjang SMP dan Madrasah Aliyah Tahfidz berasrama. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Wafa menyelenggarakan program pendidikan jenjang TK dan SD. Adapun visi Pondok Pesantren Al-Wafa, lembaga pencetak kader umat berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakhlak mulia. Misi, melakukan pemurnian dan pembiasaan syariat Islam dalam keseharian, membangun rasa cinta kepada nilai-nilai Islami, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam rangka berkhidmat kepada agama dan negara. Tujuan terwujudnya generasi unggul pencinta Al-Quran dan Sunnah, mengemban amanah dakwah untuk berkiprah di tengah masyarakat, menyiapkan warga negara berkarakter, cakap, dan berketerampilan untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Pondok Pesantren Al-Wafa memiliki berbagai program unggulan seperti tahfidz Quran target 5 juz untuk SMP dan target 15 juz untuk MA, bahasa Arab, hafalan matan hadis, penanaman adab dalam keseharian, pembiasaan dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ujian hafalan Al-Quran dan matan ilmiah bersama syekh dari Mesir, serta memberikan keterampilan seperti menjahit, tata boga bagi akhwat, public speaking, dan teknik informatika. Fasilitas Pondok Pesantren Al-Wafa: pertama, memiliki lokal pesantren dan gedung sendiri di lingkungan yang asri. Kedua, area memanah. Ketiga, lapangan futsal, basket, badminton. Keempat, lahan bercocok tanam dan berkebun. Kelima, area berternak ikan dan unggas. 6. Menjahit dan merajut. 7. Laboratorium komputer. 8. UKS, unit kesehatan sekolah. 9. Perpustakaan. 10. Ruang bimbingan dan konseling. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung menjadi keluarga besar Al-Wafa. Program talk show seputar dunia pendidikan